Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmabadi dengan akhiran NIM 115. Saya dari kelas Psikologi 5C akan mempresentasikan mengenai self dan self actualization atau aktualisasi diri. Oke, sebelum kita membahas diri lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih. Jadi itu di dalam self itu tuh terdapat konstruk yang mana itu ada 3. Yang pertama itu diri atau self merupakan diri yang nyata atau sebenarnya dan dapat didefinisikan sebagai aktor, pelaku maupun agen. Selalu yang kedua itu ada individu memiliki konsep dan kepercayaan tentang diri. Proses ini individu menggali mengenai informasi tentang dirinya. Konsep diri ini muncul ketika menyadari menjadi entitas yang terpisah. Entitas yang terpisah itu tuh ibaratnya tuh kayak otonom gitu, berdiri sendiri dan ada sendiri gitu. Jadi nggak saling keterkaitan sama orang lain. Dan individu ini tuh apa ya, punya prinsip atau pandangan tersendiri mengenai dunia gitu. Terus juga ada membedakan kejadian yang berasal dari peristiwa terkait diri dan menjadi objek pengetahuan individu. Nah, pada proses ini juga individu itu menggali informasi mengenai dirinya sendiri berupa rumahnya di mana, bapak ibunya siapa, apa kesukaannya, usianya berapa, lahir di mana, tanggal lahir di mana, dan lain sebagainya. Lalu ada yang terakhir, kompleksitas terkait konsep berupa kesadaran diri sebagai suatu entitas yang berbeda. Nah, konstruk ini tuh disebut harga diri. Saya pernah mendengar bahwa seseorang itu bisa dikatakan autopilot, bisa dikatakan tidak autopilot lagi ketika sudah menyadari bahwa oh seperti ini loh kehidupan yang saya jalani dalam memandang dunia. Nah biasanya ini juga uh, konstruk-konstruk seperti itu sudah ada ketika ketika menjalani pada usia prasekolah ataupun TK maupun SD gitu. Jadi itu individu itu sudah mengenali dirinya gitu, mengenali informasi-informasi terkait dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada beberapa pengertian mengenai konsep diri. Yang pertama itu ada dari Colhoun dan Kolkela tahun 90, yang mana itu konsep diri merupakan bagian diri yang mempengaruhi aspek pengalaman baik dari perasaan, pikiran, tingkah laku, dan persepsi individu. Yang kedua itu ada dari Pitoy tahun 2023 menyatakan bahwa di konsep diri juga dapat diartikan sebagai pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Lalu yang terakhir itu ada dari Rahmat tahun 2004 menyatakan bahwa konsep diri merupakan gagasan bagaimana individu melihat, menilai, dan memikirkan dirinya sendiri sehingga mempengaruhi segala tindakan yang dilakukan selaras dengan konsep diri individu tersebut. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep diri merupakan pandangan dan penilaian sikap terhadap dirinya sendiri yang mempengaruhi pengalaman, perasaan, pikiran, tingkah laku, serta tindakan individu secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada aspek-aspek konsep diri menurut Colhoun dan Kolkela tahun 95, yang mana itu terdapat 5 aspek. Yang pertama itu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tuh mengenai apa yang diketahui tentang dirinya seperti nama, usia, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan pekerjaan. Biasanya ini itu erat kaitannya itu ditanyakan pada saat seorang individu tuh menginjak di sekolah seperti sekolah dasar ataupun TK. Jadi kan pada saat pertama kali menginjakan kaki di bangku sekolah itu kan pasti ditanyain itu namanya siapa, usianya berapa tahun, jenis kelamin kamu apa, kebangsaan, agama, dan pekerjaan. Yang pekerjaan itu tuh bisa ditanyakan pada saat wawancara ataupun pada saat bergabung pada suatu organisasi. Nah, pengetahuan ini juga dapat diberikan oleh orang tua untuk
mengenali seorang anak itu untuk mengenali siapa sih dirinya gitu. Lalu ada harapan yang dimiliki individu untuk menjadi diri yang ideal dan pengharapan yang berbeda-beda pada setiap individu. Setiap orang itu kan pasti punya pandangannya tersendiri gitu dalam memandang suatu tujuan yang ingin dicapai. Jadi tuh konsep diri yang baik oleh individu itu punya harapan gitu untuk mencapai diri yang ideal. Nah, harapan ini tuh dapat muncul ketika pada saat masa kanak-kanak dulu. Biasanya kan pas pas SD atau TK itu kan ditanyain kan kayak nanti kamu kalau udah besar mau jadi apa? Terus sebagian ada yang jawab jadi dokter, ada yang jawab jadi polisi, guru, pilot dan lain sebagainya. Nah, dari pengharapan-pengharapan yang berbeda dari setiap individu itu akan mencapai sebuah diri yang ideal menurut penilaiannya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada penilaian merupakan pengukuran tentang individu, bagaimana keadaan saat ini dengan menilai standar masing-masing individu. Nah, pada aspek ini tuh individu tuh dapat menilai gitu, bagaimana sih sebuah tindakan dirinya itu standar nggak menurut penilaian dia dan apakah itu dapat menentang norma-norma atau tidak. Jadi tuh individu tuh sudah menyadari gitu dan dapat menilai sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada faktor-faktor dari konsep diri yang mana itu saya mengambil faktor-faktornya itu dari Syahraini tahun 2020. Yaitu ada 7. Yang pertama itu ada keadaan fisik. Kondisi fisik yang ada di dalam individu dapat mempengaruhi bagaimana menumbuhkan konsep diri. Yang kedua itu kondisi keluarga. Keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk konsep diri individu. Yang ketiga itu ada reaksi orang lain terhadap individu. Orang lain akan memandang individu sesuai dengan pola perilaku yang ditunjukkan individu tersebut. Lalu yang keempat itu ada ekspektasi orang tua. Tuntutan yang diberikan oleh orang tua yang dirasakan anak dapat menyebabkan tekanan dan hambatan jika tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh sang anak. Yang kelima itu ada jenis kelamin, ras, dan status ekonomi. Ketika konsep diri yang dimiliki oleh kelompok minoritas itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kelompok mayoritas dan kelompok yang ekonominya tinggi. Lalu itu jenis kelamin perempuan itu konsep dirinya bersumber dari keadaan fisik dan popularitasnya, sedangkan konsep diri laki-laki bersumber dari agresivitas dan kekuatan dirinya. Yang keenam itu ada keberhasilan dan kegagalan. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi penyesuaian diri di lingkup sosial dan erat kaitannya dengan pembentukan konsep diri. Dan yang terakhir itu ada orang terdekat. Kehadiran orang terdekat dapat mempengaruhi konsep diri melalui berbagai cara seperti pujian, penghargaan, dan bersikap positif sehingga individu memandang dirinya dengan positif pula. Nah, untuk contohnya itu konsep diri pada komunitas anggota PANG. Nah, ini tuh penelitiannya dari Farhan tahun 2020 yang mana menghasilkan konsep diri yang ada pada komunitas PANG hampir seluruhnya 78,68% positif dan hampir setengahnya 26,32% itu negatif. Hal ini terjadi karena komunitas PANG menilai dirinya positif dan merasa lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Mereka juga menilai apa yang ditampilkan dan apa yang dilakukan oleh dirinya itu baik walaupun orang lain menilai itu negatif. Sisi lain, anggota kelompok PANG ini tidak jarang melakukan tindakan prososial seperti menolong kepada orang lain dan ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Lalu ada konsep pencinta anime. Itu ada penelitian dari Rezi 2022. Penelitiannya itu berfokus pada remaja pencinta anime di komunitas Genesis Art Semarang menunjukkan hasil keempat informan memiliki konsep diri yang positif. Informan tidak terpengaruh dengan pandangan negatif masyarakat terkait penggemarnya. Para informan berpendapat anime bukan sekedar hiburan semata, namun memiliki pesan-pesan terselubung pada alur anime sendiri.
Informan tetap ingat waktu dan tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan. Informan memiliki gambaran diri melalui karakter yang ada di anime sehingga mengetahui apa yang mereka sukai dan ingin lakukan di masa depan. Informan juga memiliki standar penilaian hidupnya, yaitu tidak peduli dengan asumsi orang lain yang mengatakannya aneh ataupun alay. Mereka juga tidak menyesal sudah menjadi seorang pencinta anime. Lalu kita berpindah ke topik aktualisasi diri, yang mana itu terdapat banyak sekali pendapat ahli mengenai aktualisasi diri, yang mana saya mengutip dari ketiga tokoh ini. Ada Hafid tahun 2023 menjelaskan bahwa aktualisasi diri merupakan suatu kebutuhan yang dimiliki manusia menggunakan semua bakat dan kapasitas untuk memenuhi potensi diri. Yang kedua itu ada Paudi et al. Tahun 2022, aktualisasi diri adalah sikap menjadi diri sendiri sesuai dengan keinginan dan keadaan diri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu ada Maslow tahun 93, aktualisasi diri merupakan dorongan untuk menjadi diri dengan kemampuan yang dimiliki dan menjadi apa saja sesuai dengan kemampuannya. Dari penjelasan tersebut itu dapat ditarik kesimpulan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi manusia dengan memaksimalkan bakat dan potensinya untuk mencapai tujuan berdasarkan kesadaran diri. Di aspek-aspek aktualisasi diri ini terdapat 5, yang mana saya mengambilnya itu menurut dari Maslow tahun 84, yang mana pertama itu ada kreativitas. Individu yang memiliki kreativitas dan memiliki banyak ide dapat menumbuhkan potensi kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua itu moralitas, kemampuan untuk melihat kehidupan yang realitas sehingga menilai sesuatu menjadi lebih efisien dan tepat. Yang ketiga itu penerimaan individu. Individu yang mencapai aktualisasi diri mampu mencatat dan mengamati apa yang terjadi tanpa memperdebatkan suatu masalah. Yang keempat itu ada spontanitas. Individu yang mencapai aktualisasi diri dapat digambarkan dengan spontan atas kehidupan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Individu yang mengaktualisasikan diri berorientasi pada masalah-masalah. Nah, hierarki kebutuhan menurut Maslow. Maslow membuat kebutuhan-kebutuhan manusia secara global dengan cara bertingkat. Dalam mencapai aktualisasi diri, individu harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari tingkat paling lemah hingga kebutuhan paling kuat, yaitu ada mengaktualisasikan diri. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi dan paling kuat tekanannya pada individu sebelum memenuhi kebutuhan di atasnya. Kebutuhan fisiologis menjadi satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi dan memiliki hakikat pengulangan. Kebutuhan ini meliputi makan, air, oksigen, mempertahankan suhu tubuh, dan seks. Nah, kita kan sebagai manusia, sebagai orang itu kan butuh makan dan minum ya untuk hidup. Nah, dari ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sampai ke aktualisasi diri. Untuk kebutuhan rasa aman itu bisa berupa dalam bentuk pakaian yang nyaman, terus barang-barang yang digunakan itu aman gitu. Lalu ada rumah yang dapat melindungi kita itu dari terik matahari, dari terpaan hujan, badai, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan hukum itu tuh kita di Indonesia itu memiliki hukum yang dapat membuat kita aman gitu, yang merasa kita terlindungi gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada kebebasan dari hal yang mengancam, itu seperti ada bencana alam dan teroris ataupun yang lainnya yang dapat mengancam kesejahteraan hidup. Lalu kebutuhannya selanjutnya itu ada kebutuhan akan dicintai dan dimiliki. Nah, kebutuhan ini itu akan terjadi ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman itu sudah terpenuhi. Nah, individu di dalam tahap ini itu didorong karena kebutuhan akan berelasi dengan orang lain. Kebutuhan ini tuh meliputi akan pertemanan dan persahabatan, dukungan keluarga, hubungan intim, dan pengidentifikasian diri dengan kelompok. Maslow menjelaskan bahwa penyebab gangguan emosional yang ada di individu disebabkan karena kegagalan
dalam mencapai kepuasan kebutuhan akan dicintai dan rasa dimilikinya. Nah, ibaratnya itu kebutuhan ini tuh kebutuhan yang penting gitu. Kebutuhan yang ada di tengah-tengah, dan ketika kebutuhan ini itu dapat terpenuhi, individu tuh dapat melangkah ke kebutuhan yang lebih tinggi lagi gitu untuk mencapai aktualisasi diri. Namun ketika individu ini tuh tidak dapat dipenuhi, yaitu berupa kasih sayang dari keluarga, teman, ataupun dari pasangan, itu dapat mengancam cara-cara individu dalam bersosialisasi. Nah, dampak dari kebutuhan akan dicintai dan dimilikinya sangat sangat tinggi gitu, sangat besar gitu. Dan itu tuh juga dapat mempengaruhi bagaimana individu itu bertingkah laku di masyarakat. Seperti individu tersebut itu memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, tidak mudah anxiety, dan dan dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada dimilikinya. Kebutuhan selanjutnya yaitu ada kebutuhan untuk dihargai, yaitu kebutuhan ini tuh dapat terjadi jika individu beruntung mendapatkan kebutuhan fisiologi, rasa aman, serta kepemilikan dan dicintai. Nah, kebutuhan ini tuh meliputi penghargaan diri, keyakinan, kompetensi, penerimaan dan status, serta kepercayaan diri. Individu akan mengalami pelemahan semangat dan munculnya rasa inferior karena kurangnya pemenuhan kebutuhan dihargai. Nah, pemenuhan pemenuhan rasa dihargai itu yaitu sangat-sangat berkaitan erat dengan kebutuhan rasa akan dicintai, yaitu individu yang memiliki dukungan yang power yang gede dari keluarga terdekat atau dari orang-orang terdekat itu dapat menumbuhkan rasa penghargaan diri yang baik dan merasa layak gitu untuk mendapatkan suatu hal. Lalu yang terakhir itu ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini tuh terjadi jika semua kebutuhan sudah terpenuhi dan individu berada di posisi yang tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, kebutuhan ini tuh dapat dilakukan ketika individu itu sadar untuk mencapai sebuah keinginannya dengan mengembangkan bakat-bakat dan potensi yang dimilikinya. Sehingga itu individu dapat mencapai aktualisasi diri gitu. Dan untuk mencapai aktualisasi diri itu butuh banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum mencapainya. Ya, selanjutnya itu ada karakteristik, yang mana ini karakteristik dari kacamatanya Maslow yang dikutip dari Olson dan Hergenhan tahun 2011. Nah, yang pertama itu ada persepsi yang efisien terhadap realitas, yaitu individu yang memiliki kepribadian sehat telah mencapai aktualisasi diri akan mengamati objek dan orang-orang di lingkungan sekitarnya secara objektif. Yang kedua itu ada menerima dirinya sendiri, orang lain, dan alam. Individu itu dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya, menerima orang lain tanpa ada perlu merasa untuk mengubah orang tersebut, tidak merasa terancam dengan kekuatan orang lain, serta dapat menerima alam seperti apa adanya, tanpa merubah ataupun merusaknya. Yang ketiga itu ada spontanitas, simplisitas, dan kealamiahan, yaitu individu dalam bertingkah laku cenderung berkata jujur mengenai perasaan mereka, tidak bersembunyi di balik topeng, serta individu itu tidak segan untuk menentang kebiasaan norma masyarakat yang dianggap merugikan. Jadi individu ini tuh ibaratnya kayak sebuah pengubah gitu, pengubah suatu aturan yang dirasa dapat merugikan gitu, dapat merugikan dirinya ataupun masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya itu yang keempat ada menyoroti masalah di luar dirinya sendiri, yaitu individu memiliki ketertarikan untuk mengembangkan misi dalam hidupnya sehingga dapat mencurahkan langsung sebagai energinya. Yang kelima itu kebutuhan akan privasi, yaitu individu yang mengaktualisasikan diri tidak membutuhkan kontak terus-menerus dengan orang lain, sehingga perlu ruang menyendiri untuk memandu hidupnya. Yang keenam itu otonom, yaitu individu cenderung lebih
condong ke demotivation, yaitu pertumbuhan internal pribadi, daripada demotivation, yaitu kekurangan kebutuhan. Nah, individu yang mengaktualisasikan dirinya puas terhadap berbagai pertumbuhan yang datangnya dari dalam diri sendiri. Jadi individu yang memiliki pengaktualisasian diri itu cenderung mengembangkan dan menumbuhkan dirinya dengan mencurahkan atau mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di dalam individu tersebut, sehingga itu memiliki rasa kepuasan tersendiri gitu. Yang ketujuh itu ada menampilkan kesegaran dan mengapresiasi berkelanjutan, yaitu pengaktualisasi diri senantiasa menghargai pengalaman tertentu, baik dari segi seringnya pengalaman tersebut berulang dan suatu menarik atau tidak, dan sesuatu yang menarik atau tidak. Yang kedelapan itu ada pengalaman puncak, yaitu individu tidak memiliki rasa takut, cemas, dan konflik. Jadi individu ini tuh menjadi penuh rasa kasih sayang, reseptif, dan spontan. Lalu yang kedelapan yaitu hubungan antar pribadi yang mendalam, yaitu para pengaktualisasi diri cenderung mengadakan hubungannya lebih kuat dengan sahabat dekat. Individu tersebut itu memiliki persahabatan yang sedikit, namun cinta yang diberikan itu lebih mendalam dan kaya. Jadi circle pertemanannya itu jumlahnya sedikit gitu ya, dapat menjadi lebih intim gitu. Selanjutnya itu yang ke-9. Oke, selanjutnya itu ada menerima nilai-nilai demokratis, yaitu membiarkan dan menerima semua orang tanpa memperhatikan kelas sosial, tingkat pendidikan, golongan politik atau agama, ras maupun warna kulit. 12 itu ada memiliki rasa etik yang kuat, yaitu individu tersebut menghindari isu-isu moralitas sehingga terlibat dalam isu etik yang sangat penting. Lalu ada kepekaan rasa humor dan tidak menyakiti, yaitu para pengaktualisasi diri tidak menyerang orang lain namun lebih fokus membuat orang lain tertawa. Selain itu juga individu memberikan humor yang lebih bersifat intrinsik dan spontan. Intrinsik namun spontan gitu. Lalu ada kreatif, sifat yang dimiliki pengaktualisasi diri karena memiliki sifat terbuka pada pengalaman dan lebih spontan terhadap perasaannya. Lalu yang ke-14 ada menolak enkulturasi, yaitu para pengaktualisasi diri cenderung tidak terpengaruh oleh kebudayaan sehingga dibimbing oleh dirinya sendiri. Namun, jika timbul sebuah persoalan mengenai norma aturan atau aturan yang ada di masyarakat, individu tersebut itu tidak segan-segan dapat menentang norma atau aturan yang berlaku gitu. Lalu yang terakhir itu ada mengidentifikasi diri dengan semua umat manusia. Individu ini tuh memiliki kepedulian, perasaan tulus membantu, dan rasa persatuan dengan seluruh umat manusia. Lalu ini tuh ada penelitiannya Eka tahun 2014 yang mana itu tuh di dalam komunitas anak jalanan. Nah, ketiga informannya ini tuh secara tidak langsung itu mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai cara. Nah, salah tiganya itu ada yang pertama itu pernah memenangkan lomba dan membuktikan bahwa anak jalanan itu mampu bersaing dengan orang lain serta memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Jadi, informan pertama itu kan merupakan seorang anak jalanan ya. Namun, hal tersebut itu tidak menjadi penghambat untuk terus berkembang dan terus mengembangkan potensi yang ada di dirinya, sehingga itu dapat membuktikan bahwa seorang anak jalanan juga dapat mengaktualisasikan dirinya gitu dengan cara yang unik. Jadi tidak ada yang berbeda gitu dengan orang-orang atau anak-anak lainnya. Lalu yang informan kedua itu memaksimalkan potensi yang dimiliki seperti mengikuti kongres anak nasional dan mendapatkan juara gitu. Nah, pada informan yang kedua ini tuh memiliki kebutuhan khusus, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya juga dalam mencapai aktualisasi diri gitu. Yaitu dengan mengikuti kongres anak nasional dan alhamdulillah mendapatkan juara. Lalu informan yang ketiga itu
mengembangkan potensinya itu seperti mengikuti kursus kecantikan seni penataan rambut di Rumah Cantik Borneo Madani. Nah, selain itu juga dalam proses pengaktualisasian diri seorang anak jalanan yang informan ketiga ini itu dia juga beberapa kali itu mengadakan kelas untuk orang-orang dapat belajar gitu dari dia dalam kursus kecantikan seni penataan rambutnya. Nah, selain itu juga pada informan ketiga ini tuh dia berhasil menyabet juara yaitu tentang lomba kreasi penataan rambut. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.